Ya, bersyukur bahwa hari ini kita kembali bersama-sama di ibadah doa fajar ini boleh merenungkan apa itu persembahan yang hidup. Kemarin kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang setiap pagi kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan hari ini kembali kita melihat bagaimana yang diinginkan Tuhan adalah kita mempersembahkan persembahan yang hidup. Saya bacakan untuk kita bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sahabat doa, di dalam perjanjian lama, orang datang membawa binatang yang sudah dipotong, yang mati, untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Paulus memberikan sebuah pemaknaan rohani yang baru, bahwa bukan tindakan mempersembahkan binatang-binatang yang mati itu kepada Allah, tetapi diberikan sebuah pemahaman rohani bahwa saat ini anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus mempersembahkan yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, maka disinilah Paulus berkata itu yang berkenan. Kita lihat bersama-sama yang pertama yang Paulus katakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Paulus itu punya otoritas tentunya sebagai rasul. Dia bisa menegur, dia bisa dengan keras dalam tegurannya, tetapi di sini Paulus menulis bahwa demi kemurahan Allah aku menasehatkan. Sebuah nasihat. Dan Paulus tidak memakai wibawanya dalam dia bisa menegur dengan keras, tetapi dia justru menasehatkan. Saya berpikir ini sesuatu yang luar biasa ketika Paulus memilih sebuah kalimat bahwa dia menasehatkan. Saya percaya bahwa Paulus mendorong kita dengan motivasi dan dorongan yang berdasar pada kasih Allah. Bukan dorongan yang berdasarkan ancaman. Bukan dengan memakai kuasa kebencian. Tetapi dengan motivasi yang berakar dalam Injil Kristus. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa ketika motivasi dan dorongan yang dasarnya adalah kasih Allah. Yang dimana motivasi yang berakar pada Injil Kristus. Karena kita tahu Injil Kristus adalah Injil kasih karunia. Bahwa di dalam sepanjang pernyataan firman Tuhan, kasih Allah diperagakan, dipertontonkan kepada saudara dan saya dan kepada seluruh dunia. Dan berdasarkan kasih Allah lah yang telah mengirimkan anak Yesus Kristus Tuhan, Paulus memakai kata, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Di kemurahan Allah dengan mengorbankan Yesus Kristus untuk menebus, mengampuni, menguduskan, dan menyelamatkan. Nah, ini sungguh tidak terselami betapa luas, lebar, dan tinggi dan dalamnya. Nah, berdasarkan kemurahan Allah inilah Paulus tidak marah. Paulus tidak menegur. Paulus bilang, aku nasihati kamu. Nah, hari ini kita akan melihat kalimat demi kalimat dari Roma pasal 12 ayat 1 ini. Saya ingin mengajak kita belajar bersama-sama. Yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Nanti yang kedua kita akan masuk kalimat supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang keempat, kita akan bicara tentang ibadah yang sejati. Nah, karena itu yang pertama ini, saya memulai dengan kita mengerti kenapa Paulus menasihatkan. Bukan menegur, bukan marah, bukan mengkritik. Karena Paulus mendasarkan motivasinya, mendorong kehidupan pertumbuhan rohani kita. Yuk, kembali kepada kasih Allah. Ketika kita mau maju di dalam semangat kita, dalam pertumbuhan rohani kita, semangat kita mengiring Allah, kita harus kembali kepada Injil Kristus, kepada kasih Allah. Soalnya kekristenan itu beda dengan yang lain. Ketika kita berkata takutlah akan Tuhan, ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut itu artinya hormat. Jadi bukan seorang pribadi yang takut, ya, kayak seorang anak yang takut karena kepada memandang Allah itu seperti seorang kakek tua dengan jenggot yang panjang, memegang tongkat, tunggu, ya, cucunya bikin salah, tunggu anaknya bikin salah. Pokoknya kerjaan dia cuma nunggu aja bikin salah. Kalau salah dipukul. Enggak. Bukan konsep demikian. Kekristenan membangun konsep Allah adalah dia Bapa, saya anak, dan dia rindu untuk mengasihi saya. Saya adalah biji mata dia, dan Bapa telah mencurahkan kasihnya yang terbukti ketika dia kirim anaknya yang tunggal untuk saya. Dan itulah Bapa yang menantikan saya pulang, yang mengasihi saya sebagai orang yang sudah jatuh dalam dosa, dan Bapa itu rindu menjadikan saya anaknya. Nah, ini konsep kasih Allah. Ini dasar motivasi kita. Jadi perhatikan. Kata takutlah akan Allah, ya, permulaan hikmat ialah takut akan Allah. Kekristenan mengajarkan takut akan Allah. Bukan takut yang takut dihukum. Enggak, bukan. Saya kasih contoh. Seperti seorang anak yang bergaul dengan teman-teman. Pada malam dia lihat udah jam 9. Perjalanan pulang bisa 1 jam. Berarti sampai rumah hampir jam 10. Dia berkata pada temannya, saya pulang dulu ya. Seperti seorang pasangan, suami atau istri, berkata kepada teman berkumpulnya, jam 9 malam, saya pulang dulu ya. Teman-teman berkata, alah, kamu suami takut istri. Gini aja takut. Gimana? Udah. Nah, seperti anak kita yang temannya berkata, alah, kamu anak kemarin sore, jam segini udah pulang. Nah, terus anak itu berkata, aduh, saya takut. Kalau saya sampai rumah, udah malam, mama saya marah. Apa saya hukum saya? Saya takut. Jadi saya pulang. Itu anak model pertama. Model yang kedua, ya, anak yang berkata bahwa saya mau pulang dulu. Alah, kamu anak kemarin sore jam segini udah pulang. Sampai rumah jam 10. Aduh, saya mau pulang dulu. Kamu takut. Takut sama orang tuamu. Dipukul ya, takut dihukum. Enggak, bukan takut. Saya nggak tega. Mama saya itu sangat sayang. Mama saya nggak bisa tidur kalau saya belum pulang. Dia bisa ketiduran di sofa. Dan kalau saya pulang, ya, dia udah nanya udah makan belum. Dia rela masuk ke dapur, dia bisa masakin. Ya, seorang suami yang ketika pulang malam berkata ke teman begitu. Saya bukan takut istri, tapi saya nggak tega istri saya begitu sayang saya. Dia bisa masakin air panas, dia bisa bikinin minuman ke saya. Dia bahkan rela tidur di sofa. Dia nggak bisa, bahkan dia nggak bisa tidur kalau saya belum pulang. Jadi karena kasih istrinya, cinta istrinya memukau dia, ya, seperti seorang anak yang terpukau dengan kasih papa mamanya, bukan karena takut dihukum, tapi terpesona dengan cinta dan kasih papa mamanya, ya, karena kebaikan yang begitu luar biasa didapat, maka dia mau pulang di jam yang tepat. Nah, sahabat yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah kekristenan. Kita tidak mau berbuat dosa. Kita tidak mau melanggar. Kita tidak mau melanggar jam doa. Kita tidak mau melanggar ketika ini waktunya membaca firman, dengar firman kita sungguh-sungguh. Bukan karena kita takut dihukum. Tapi karena kita sudah terlanjur cinta sama Tuhan. Karena kita terpukau dengan kasih Tuhan. Karena kita terpesona dengan cinta dan kebaikan Tuhan. Karena itu, maka kita hidup di dalam tindakan-tindakan
yang sesuai kehendak Tuhan. Amin. Lambaikan tangan yang mengerti. Ya, itulah dasar motivasi yang diajarkan oleh Paulus. Sehingga seorang anak akan pulang ke rumah tepat waktunya, bukan karena takut dihukum. Seorang suami akan pulang ketika tahu malam, bukan karena takut istri, tapi karena dia terpukau dengan cinta istrinya. Dia terpesona, dia terkagum-kagum dengan kasih dari pasangannya. Dan inilah yang Paulus nyatakan. Demi kemurahan Allah aku menasihati. Kemurahan Allah itu apa? Kemurahan Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, yaitu sebuah pengorbanan di mana anaknya Yesus Kristus yang telah diberikan menebus, mengampuni, menguduskan, menyelamatkan. Dan bagi saya, itu sungguh tidak terselami. Betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya. Saudara, betapa tingginya kasih Allah. Dan itu yang membuat saya merasa kuat senantiasa, segar selalu. Kemarin hari libur, saya bisa mengisi liburan saya dengan lebih dalam, waktunya jalan-jalan lebih panjang. Tapi enggak, saya harus pulang dan saya duduk. Saya harus masuk hadirat Tuhan. Saya siapkan firman Tuhan. Sekarang bagi saya, libur itu adalah satu sukacita yang namanya masuk hadirat Tuhan. Berdoa Tuhan mau sampaikan apa kepada anak Tuhan besok? Tuhan mau tuntun sahabat doa dalam perjalanan rohani seperti apa besok? Apa yang jadi suara Tuhan untuk anak-anakmu? Tuhan ajarkan saya. Saudara, berat. Kadang sampai malam persiapan. Kadang harus menunggu seluruh gambar-gambar dengan tepat untuk boleh dimasukkan setelah selesai dipersiapkan, dibantu oleh seorang relawan anak Tuhan. Saudara, kita harus melakukan dan persiapan dengan baik. Saya persiapan bukan untuk manusia. Saya lakukan ini, jujur, saya bilang ke istri saya, aduh, saya capek sekali. Jam 7 udah ngantuk luar biasa. Tapi saya firman Tuhan belum siap. Gak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu setelah ada acara lagi semalam. Selesai bertemu. Ada sebuah pertemuan. Selesai pulang. Gak langsung tidur. Jam 9.30 lanjut lagi. Saudara, apa yang memberi saya kekuatan? Kemurahan Allah. Apa yang mendorong saya tetap semangat? Karena pengorbanan Kristus Yesus yang telah diberikan yang membuat, karena salib yang membuat saya terpesona. Karena cinta Yesus yang membuat saya terpukau. Karena kebaikannya yang memikat hati saya. Sehingga bagi saya, gak ada namanya, waduh capek ya, udah tidur malam, udah persiapan, harus bangun pagi-pagi. Enggak. Karena kasih itu yang memotivasi saya. Karena kemurahan Allah yang mendorong saya. Semangat saya, kekuatan saya berdasar pada Injil Kristus. Itu yang mendorong. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, Paulus berkata di sini bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Agar kamu persembahkan tubuhmu. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, kita rela kok kalau pria-pria pada waktu Piala Dunia sepak bola, atur waker jam 2 bangun nonton sepak bola. Masa kita nggak rela atur waker bangun jam 4.30 untuk ikut doa fajar, tunggu sampai jam 5? Atau atur jam 5 lah. Kalau saya sebagai host, saya jam 4.25 udah bangun, jam 4.30 udah segera buka. Sahabat doa, Paulus berkata agar kamu mempersembahkan tubuhmu. Apa artinya? Kita mempersembahkan hidup kita pada kehendak Allah melalui proses. Pertumbuhan rohani itu ada sebuah proses. Ketika kita percaya kepada Yesus, pertama kali ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita mau hidup kita sebagai persembahan. Ya, bukan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja. Ingat, persembahan hidup kita bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja. Tetapi dalam pembaharuan hidup terus-menerus menjadi alat kebenaran. Jadi sejak kita percaya pada Yesus,
kita tidak mau kembali kepada dosa. Sejak kita percaya kepada Yesus, kita sudah tinggalkan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Kita tinggalkan hidup yang namanya hidup tetapi sebenarnya mati. Waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita semua seperti zombie. Kita hidup di dunia, kita bernafas, tapi di mata Allah, kita adalah mayat hidup. Karena apa? Kita hidup. Hidup jasmani. Tubuh kita hidup. Tapi roh kita tidak punya nafas rohani. Kita tidak punya koneksi dengan Tuhan. Seperti wifi. Handphone kita tidak terkoneksi dengan wifi. Kita tidak tersambung dengan sorga. Kita tidak tersambung dengan hadirat Tuhan. Waktu kita di luar Yesus, kita adalah orang yang sudah mati dalam dosa. Karena itu, Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Karena tubuh yang sudah ditebus ini sudah dihidupkan oleh kematian Yesus. Saudara, kita mempersembahkan bukan seperti perjanjian lama. Persembahkan binatang yang mati. Sudah bukan yang mati. Berbeda perjanjian baru. Paulus berkata, kalau perjanjian lama orang bawa binatang yang mati di hadapan mezbah. Tapi di perjanjian baru kita membawa hidup kita datang ke mezbah. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Itu doa kita. Di hadapan mezbah Tuhan, kita serahkan hidup kita. Nah, ingat, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah melalui proses persembahan hidup kita. Bukan merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali saja. Tetapi dalam pembaharuan hidup terus-menerus menjadi alat kebenaran. Dan kita perbaharui hidup kita setiap pagi dengan ucapan syukur. Ini yang kita lakukan. Kerohanian kita dicas. Seperti handphone, semahal apapun kalau nggak ada baterai nggak ada gunanya. Setiap pagi kita datang kepada Allah, kita melakukan pembaharuan rohani. Kita berkomitmen, kita kembali mengingat hidup kita, kita bawa masuk hadirat Tuhan. Jadi bukan hanya sekali udah percaya Yesus, waktu kasih mula-mula rajin berdoa, rajin, bahkan bangun jam 3 pagi. Dulu ya Pak, ini anak Tuhan cerita ke saya dengan bangganya. Saya biarin cerita dulu. Dulu saya percaya pada Yesus. Saya masuk hutan, saya beritakan Injil. Dulu ya saya percaya Yesus. Saya baca Alkitab, setiap hari 7 pasal. Dulu ya saya percaya Yesus. Saya, semua lagu lain saya cuma dengar lagu rohani. Dulu ya saya percaya Yesus. Saya bangun jam 3 pagi saya doa. Itu 2 tahun saya lakukan. Selesai cerita saya tanya, sekarang gimana? Pak Pendeta, sekarang udah sibuk. Sekarang udah gak bisa, udah enggak. Itu dulu, sekarang enggak. Sahabat doa dengar. Mempersembahkan hidup bukan hanya merupakan sesuatu yang hanya dilakukan sekali, tetapi terus menerus. Dan kita harus memperbaharui hidup kita terus menerus menjadi alat kebenaran, mau dipakai oleh Tuhan. Apa artinya Paulus berkata, tubuhmu, bukan hanya persembahkan tubuh, tapi tubuhmu dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dalam Kristus, ini artinya dalam Kristus, tubuh kita yang mati dihidupkan. Karena itu, Paulus berkata persembahkan tubuhmu gak selesai di situ. Sebagai persembahan yang hidup. Saya katakan tadi, perjanjian lama bawa binatang yang mati. Perjanjian baru kita bawa yang hidup kepada Tuhan. Ya. Dan ingat, dalam Kristus, tubuh kita yang mati dihidupkan. Orang yang dibenarkan melalui iman kepada Kristus akan hidup. Kita percaya itu. Kita dihidupkan supaya kita dapat melakukan kehendak Allah. Itu menjadi persembahan kita yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ini artinya. Apa arti persembahan yang hidup yang kudus kepada Allah? Artinya, di dalam Kristus, kita yang udah mati dalam dosa, dihidupkan. Lalu, kita yang tidak benar, ketika beriman kepada Kristus Yesus, kita dibenarkan. Sehingga, ketika kita beriman kepada Kristus, ya, melalui iman kepada Kristus Yesus, kita dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Supaya melakukan kehendak Allah. Itu tujuannya.
Jadi hari ini saudara bukan orang yang mati dalam dosa. Kita orang yang sudah dihidupkan melalui kematian Kristus. Tapi ingat tujuannya. Melakukan kehendak Allah. Nah, inilah yang dinamakan persembahan yang hidup, kudus, berkenan. Kalau saudara hidup di dunia melakukan kehendak sendiri, melakukan keinginan dunia, melakukan keangkuhan hidup, segala keinginan dunia kan keinginan mata, keangkuhan hidup, segala hawa nafsu dunia. Kalau tujuan dunia yang kita lakukan, nggak ada artinya. Tetapi Tuhan mau kita setelah diberikan kehidupan melakukan kehendak Allah. Itu yang penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir ketika Paulus berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi persembahan tubuh, bukan hanya tubuh, tetapi tubuh yang dipersembahkan adalah tubuh yang hidup. Karena tubuh ini yang dulunya mati oleh dosa, tubuh ini diberikan kehidupan, kemuliaan Tuhan. Yaitu kemuliaan apa? Nafas hidup dari Allah. Yaitu Roh Kudus berdiam pada kita. Dulu tubuh kita Roh Kudus nggak mau masuk. Jijik, kotor. Kita kain kotor. Tubuh kita ini bukan bait Allah dulunya. Tubuh kita bahkan menjadi tempat yang iblis berkata 7 roh masuk lagi. Tapi setelah kita beriman kepada Kristus, kita menerima kehidupan. Roh Kudus bisa tinggal dalam bangunan rohani ini. Tubuh ini jadi bait Allah. Nah, kalau tubuh jadi bait Allah, Roh Kudus akan tuntun kita melakukan kehendak Yesus. Jangan ajak Roh Kudus ke diskotik, jangan ajak Roh Kudus berdosa, jangan ajak Roh Kudus menipu dalam bisnis, jangan ajak Roh Kudus berbuat najis, jangan bawa Roh Kudus bohong-bohong, jangan bawa Roh Kudus gosip-gosip, fitnah-fitnah. Jangan ketika Roh Kudus jadikan tubuh kita tempat yang kudus, baik ini kudus, kita lupa ada Roh Kudus beserta kita. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, itulah ibadahmu yang sejati. Apa artinya? Begini, apa itu ibadah yang sejati yang Paulus bilang? Persembahan tubuh yang hidup, kudus, berkenan, itu ibadah yang sejati. Bukan ke gereja, oh sekarang gak ke gereja. Malah tembok gereja harus dirawat, belum ada ibadah, ada yang belum buka. Saudara dan saya gereja, kita tubuh Kristus. Nah, persembahkan diri ini. Dan persembahan diri ini bukan hanya sesekali, setiap hari. Itu baru ibadah yang sejati. Ibadah itu bukan 2 jam di gereja. Waktu keluar dari gereja, kehidupan bersama istri, bersama anak dalam keluarga, itu ibadah yang sejati. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan tujuan yang Allah mau dalam rumah tangga kita? Kalau rumah tangga dibawa cerai, kalau rumah tangga bohongin istri, pulang dari gereja telepon istri, ya mah, saya jalan dulu sama teman komsel. Nggak taunya pergi ke tempat yang nggak benar. Nggak ada gunanya ibadah kita. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, itu ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati bukan dalam gedung gereja. Ibadah sejati sepanjang hari kehidupan kita, berjalan menuju ke tujuan Tuhan, melakukan kehendak Allah. Saya bacakan apa yang menjadi perenungan saya tentang ibadah yang sejati. Penyerahan anggota-anggota tubuh kita merupakan ibadah yang masuk akal. Saya menemukan kata sejati ini dalam terjemahan lain, masuk akal. Ya betul, dan saya mau pakai kata masuk akal. Penyerahan anggota-anggota tubuh kita merupakan ibadah yang masuk akal. Karena nggak masuk akal. Orang udah ke gereja, angkat tangan nyembah Tuhan, anggota tubuh ini tangan dipakai tempeleng istri. Nggak masuk akal. Tangan ini nyembah Tuhan, mata ini nangis-nangis, sampai di rumah bikin pasangan nangis-nangis. Nggak masuk akal. Anggota tubuh ini udah diberikan Roh Kudus, ke gereja muji Tuhan dengan mulut nyembah Tuhan. Mulut yang sama, ngutuk-ngutuk orang. Itu nggak masuk akal. Itu bukan ibadah yang sejati. Saudara, saya berharap setiap yang ikut Zoom sahabat doa, saya sangat berdoa terjadi pertumbuhan rohani dan perubahan hidup, pembaharuan hidup. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya minta Tuhan, bukan hanya kuantiti, bukan hanya jumlah, tapi saya rindu setiap anak Tuhan yang ikut Zoom doa fajar ada kualitas rohaninya. Ketika mereka kembali ke persekutuan masing-masing, ke gereja, hamba-hamba Tuhan yang ketemu, loh kok kamu berubah sekarang?
kehidupan, lebih bisa mengontrol diri dalam hal mulut, dalam hal hidup, dalam hal ini. Ada sesuatu, anakmu, istrimu bilang, suami saya setiap pagi bangun saya tahu. Cucumu tahu, oma saya bangun ikut doa fajar yang dipimpin pendeta Fu. Tapi kamu jadi oma gak berubah. Tuhan malu, kamu bikin saya juga malu. So saya doa di depan Tuhan. Saya rindu pelayanan Ibu Hana ini tambah jiwa. Saya rindu yang ikut doa fajar. Sungguh-sungguh hidupnya berubah. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Saya lanjutkan, perhatikan. Dengan tubuh yang sudah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, kita menjalankan ibadah kita di setiap tempat. Kehidupan kita sehari-hari adalah ibadah. Yang ikut Zoom boleh lambaikan tangan yang mengerti. Amin. Ya, puji Tuhan. Perhatikan. Ya. Akal budi yang telah diperbaharui Tuhan melahirkan perilaku hidup yang sesuai kehendak Tuhan dan tidak mengikuti keinginan duniawi. Kalau kita sudah menerima keselamatan, terpukau oleh kasih Tuhan, kita begitu terpesona oleh cinta Yesus di kayu salib, lalu kita bertobat, dan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus yang memeterai keselamatan kita, dan Roh Kudusnya menuntun hidup kita, dan Roh Kudus akan mengubah mindset kita, mengubah pola pikir kita, mengubah karakter kita dengan pelan-pelan. Kita juga harus ikut kehendak Roh Kudus, karena karakter itu tidak langsung berubah. Kita harus peka, Roh Kudus mimpinnya. Suara hati yang sudah dikuduskan, yang bilang jangan, nah jangan lakukan. Nah, dengan dimulai dengan pikiran akal budi yang telah diperbaharui, Tuhan melahirkan perilaku hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Jadi akal budi yang telah diperbaharui Tuhan melahirkan perilaku hidup yang sesuai kehendak Tuhan dan tidak mengikuti keinginan duniawi. Saya nggak ngerti kalau ada anak Tuhan udah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi otak cara pikirnya masih negatif. Maka setiap pagi lihat tema saya. Saya berdoa Tuhan berikan tema-tema yang memberi semangat. Tema-tema yang positif. Tema-tema yang berbicara tentang hal-hal yang benar. Sehingga habis doa fajar, saya rindu sahabat doa itu menjalani hidup dengan antusias. Nah, itu dimulai dengan apa? Mengisi pikiran. Kita tahu bahwa pikiran yang diisi oleh firman Tuhan, ya, akal budi yang sudah diperbaharui setiap pagi, ya, akal budi yang telah diperbaharui oleh firman Tuhan, itu melahirkan perilaku yang sesuai kehendak Tuhan dan tidak mengikuti keinginan dunia. Dan ingat, pola hidup, pola pikir yang serasi dengan kebenaran Tuhan pasti dihasilkan melalui ibadah yang sejati. Artinya gini, dari mana tahu ibadah sejati seseorang itu sejati apa tidak? Lihat pola pikir dan pola perilakunya berubah apa tidak. Kalau dia rajin ke gereja, cara berpikirnya tetap negatif, cara hidupnya, perilakunya tetap kotor, orang itu sebenarnya tidak hidup dalam menjalankan ibadah yang sejati. Dia cuma kelihatan ke gereja, kelihatan tubuhnya ke gereja, tapi hati pikirannya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan, jadi ingat, Tuhan menerima persembahan yang hidup, bukan yang mati. Beda dengan perjanjian lama. Perjanjian bawa binatang yang mati. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Karena itu waktu Abraham mempersembahkan anaknya, Tuhan bukan mau yang mati. Malaikat berkata, tahan pisaumu, jangan tusuk anakmu. Karena bukan itu kehendak Tuhan. Tuhan mau yang hidup. Tuhan pakai Ishak menurunkan keturunan. Jadi ingat, beda dengan perjanjian lama. Kedua, Tuhan menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak bercelah, yaitu yang tidak kompromi dengan dosa. Ketiga, Tuhan menerima persembahan yang berkenan kepadanya, yaitu hidup yang selalu melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.